Assalamualaikum adik-adik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu sholat jamak. Jamak di sini berarti mengumpulkan. Maksud dari mengumpulkan ini yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, kan tadi pengertian jamak mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Sholat apa saja yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu? Yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu yaitu sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan isya. Loh, Bu, kenapa sholat subuhnya tidak ada? Sholat subuhnya tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak hanya sholat duhur dengan asar, sholat maghrib dengan isya. Ini tidak boleh dicampur-campur ya. Misalnya mau jamak sholat asar dengan maghrib, itu tidak boleh. Yang boleh duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, sholat jamak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jamak taqdim dan jamak takhir. Yang pertama yaitu sholat jamak taqdim. Sholat jamak taqdim ini berarti menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan di waktu yang pertama. Misalnya, mengerjakan sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur dengan niat usolli fardad duhri arba'ata raka'atin jam'a taqdiman ma'al asri fardholillahi ta'ala. Jadi pada sholat jamak takdim ini kita pada waktu duhur kita harus sudah niat, saya niat sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar. Jadi pada waktu duhurnya kita sudah berniat seperti itu. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Sholat jamak takhir ini berarti menggabungkan dua sholat fardu yang dikerjakan di waktu yang kedua. Misalnya, kita mengerjakan sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya dengan niat usolli fardhol maghribi salasa raka'atin jam'a takhiran ma'al isya fardholillahi ta'ala. Jadi, kalau misalnya jamak takdim tadi dikerjakan pada waktu awal, kalau jamak takhir ini dikerjakan pada waktu akhir. Sama saja kalau misalnya kita sholat duhur dan asar di jamak takhir, niatnya usolli fardhol duhri arba'ata raka'atin jam'a takhiran ma'al asri fardholillahi ta'ala. Jadi sama saja, cuman waktu mengerjakan sholatnya yang berbeda. Nah, mengerjakan sholat jamak ini ada syaratnya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Jadi anak-anak, untuk jamak takhir, jamak takdim ini tidak bisa dilakukan pada hari-hari biasa ya. Kalau hari-hari biasa kita tidak ada perjalanan jauh, kita tidak dalam keadaan perang atau hujan lebat atau sakit, kita dilarang melakukan sholat jamak ini. Nah, tata cara sholat jamak sebagai berikut. Yang pertama, niat. Harus niat. Niatnya bagaimana? Usolli fardhod duhri arba'ata raka'atin jam'a taqdiman ma'al asri fardholillahi ta'ala. Niat tersebut dilakukan ketika jamak takdim ya. Jamak takdim. Yang kedua yaitu takbiratul ihram.
Yang ketiga, kita seperti sholat biasanya menjalankan sholat duhur 4 rakaat, kemudian salam. Berdiri lagi, kita niat untuk sholat asar dengan niat usolli fardhol asri arba'ata raka'atin jam'a taqdiman ma'al duhri fardholillahi ta'ala. Seperti itu ya, itu untuk niat sholat yang kedua. Terus kita takbiratul ihram, terus sholat asar 4 rakaat seperti biasa, kemudian salam. Oh iya adik-adik, ingat ya, waktu kita selesai sholat duhur, terus kita berdiri lagi sholat asar, kita harus langsung melaksanakan sholat asar. Tidak boleh berhenti untuk berdoa ataupun berhenti untuk melakukan sesuatu selain sholat lagi. Jadi antara sholat duhur dan sholat asar ini harus langsung dikerjakan. Nah, selanjutnya yaitu qashar. Qashar artinya meringkas. Maksudnya meringkas di sini meringkas jumlah rakaat dalam sholat fardu. Nah, sholat apa saja yang bisa diqashar? Sholat yang bisa diqashar itu cuma ada 3, yaitu sholat duhur, asar, dan isya. Sedangkan untuk sholat subuh dan maghrib tidak bisa diqashar. Loh, maksudnya diqashar ini bagaimana? Maksudnya diringkas ini bagaimana? Maksudnya qashar atau meringkas ini, misalnya sholat duhur, asar, dan isya ini terdapat 4 rakaat. Namun jika diqashar hanya mengerjakan 2 rakaat saja. Bagaimana tata cara sholat qashar? Sholat qashar ini tata caranya yaitu yang pertama niat. Dengan niat usolli fardhu duhri raka'ataini qashron lillahi ta'ala. Kemudian takbiratul ihram, kemudian kita melaksanakan sholat seperti biasa namun hanya 2 rakaat saja, kemudian kita salam. Yang selanjutnya yaitu menjamak sekaligus mengqashar. Maksudnya menggabungkan 2 sholat fardu dalam waktu sekaligus meringkas. Jadi biasanya kalau kita dalam perjalanan jauh, kita boleh meringkas antara sholat jamak dan qashar sekaligus menjadi satu. Misalnya kita mau menjamak dan mengqashar sholat, jadi kita berniat jadi kita berniat menjamak sholat di awal waktu, jamak takdim di awal waktu, dan juga mengqasharnya. Setelah ini kita akan mempelajari bersama-sama menjamak sekaligus mengqashar sholat ya. Nah, tapi sebelum kita belajar mengenai menjamak dan mengqashar sholat digabung menjadi satu, ada 2 juga syaratnya. Yang pertama, dalam perjalanan jauh minimal 81 km dan perjalanan tersebut bukan untuk maksiat. Yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, sakit, hujan lebat, angin topan, dan bencana alam. Nah, bagaimana kita bisa menjamak dan mengqashar sholat secara bersamaan? Caranya seperti ini. Yang pertama, kita niat menjamak qashar sholat duhur dengan jamak takdim. Dengan berniat usolli fardhu duhri raka'ataini qashron majmu'an ilaihil asru jam'a taqdiman lillahi ta'ala. Jadi kita berniat untuk sholat jamak dan sholat qashar secara bersamaan. Kemudian kita takbiratul ihram, kita menjalankan sholat duhur 2 rakaat saja karena kita juga mengqashar sholat. Kemudian kita salam, berdiri lagi untuk kita menjalankan sholat asar dengan niat usolli fardhol asri raka'ataini
qasron majmu'an ilal duhri jam'a taqdiman lillahi ta'ala. Kemudian kita takbiratul ihram, kemudian kita sholat hanya 2 rakaat lagi dan kita salam. Tadi tata cara sholat jamak qosor.